Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Edu Series. Kali ini Edu Seriesnya saya akan bicara sesuatu yang mungkin paling banyak kita salah pahami di market, paling banyak disalah pahami tidak cuma oleh nasabah, juga mungkin ada beberapa agent baru atau pelaku industri baru di industri asuransi yang menyalahpahami mengenai satu produk yang bernama unit link. Nah, kali ini saya akan bercerita kepada eh, teman-teman semua mengenai produk unit link ini, tapi dari sisi yang sedikit berbeda gitu ya. Saya akan kenalkan teman-teman semua dengan Mas Paidi. Siapa itu Mas Paidi? Nanti kita akan dalami. Dan saya kira mungkin teman-teman juga akan bertanya, kenapa menjadi penting kenalan sama Mas Paidi ini, gitu kan? Nah, oke. Teman-teman, saya akan mulai dari satu komunikasi saya dengan salah satu nasabah sebuah perusahaan asuransi. Saya tidak perlu sebut perusahaannya apa, dan ini bukan nasabah saya. Kebetulan hanya ketemu di sosial media, dan nasabah ini curhat melalui aplikasi Messenger, gitu ya, karena kami nggak pernah ketemu sebelumnya. Jadi nasabah ini curhat, dia datang ke ke bank, kemudian ditawari produk. Sebenarnya yang menawarkan adalah agen penjualan asuransi di bank untuk asuransi pendidikan, gitu ya, untuk asuransi pendidikan dengan janji bahwa hasilnya akan jauh lebih baik daripada kalau ditabung saja di bank, gitu ya. Dan ternyata setelah dicek, itu adalah sebuah produk asuransi. Produk asuransinya adalah masuk kategori unit link, gitu ya. Dan setelah dicek, saldonya langsung berkurang, gitu. Nasabahnya bingung dan komplain. Dan ini bukan satu-satunya yang terjadi di industri, dan banyak lah ya, banyak. Tidak hanya terjadi ketika beli di bank, tapi juga beli di agen asuransi. Kenapa? Karena ternyata masih banyak juga agen asuransi yang kurang memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan produk unit link itu, gitu. Nah, untuk merimain kita semua sebagai sesama pelaku industri asuransi, mungkin ada di antara penonton Edu Series kali ini adalah agen asuransi atau pelaku industri asuransi. Perlu saya remind bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang Perasuransian, bilang bahwa di pasal 20, seorang agen asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup, ya, serta memiliki reputasi yang baik, gitu. Jadi pengetahuannya harus cukup. Itu kenapa di perusahaan asuransi atau di agensi-agensi, termasuk di tempat kami di BHR, itu kami memiliki divisi khusus, yaitu divisi training and development. Kenapa? Karena agen asuransi itu harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Tidak cuma sekedar jago jualan, pinter ngomong, nggak cukup, gitu. Dan di pasal 31 disampaikan juga, pasal 31 ayat 2, bahwa agar agen asuransi itu wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu dan atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung dan peserta. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang merasa tertipu, mungkin penjelasannya tidak benar, mungkin penjelasannya palsu, mungkin penjelasannya tidak clear, yang membuat nasabah merasa tertipu. Karena seharusnya menurut undang-undang itu sudah diatur bahwa seorang agen asuransi harus menyampaikan sesuai dengan fitur, sesuai dengan benefit yang memang sudah di-provide di dalam produk tersebut, gitu ya. Nah, ini semua ditegaskan lagi di dalam pasal 75 Undang-Undang Perasuransian tersebut, bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, ya, atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 31 di atas yang tadi sudah saya bacakan, itu bisa dipenjara loh. Penjaranya paling lama 5 tahun atau denda 5 miliar, gitu. Jadi kalau kita menjadi agen asuransi hanya sekedar untuk ngejar duit saja, cari komisi supaya cepat kaya, sebenarnya ini bukan tempat yang tepat.
Karena untuk bisa menjadi tadi cepat kaya, ngejar komisi segala macam, harus benar juga gitu. Trainingnya harus benar, harus memahami fitur dan benefit produk dengan baik supaya tidak memberikan informasi yang sesat. Itu ancaman teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini menjadi pelaku di industri asuransi jiwa. Jadi jangan bangga kalau bisa jualan banyak, jualan premi besar, kalau ternyata ilmunya ternyata tidak mencukupi, karena bisa Anda terperosok di pasal 75 ini. Ya, kita save reminder aja ya, kita saling mengingatkan supaya kita semua berhati-hati, dan memang profesi ini profesi yang dilindungi undang-undang, profesi yang terhormat gitu. Jadi pelakunya juga pelaku yang terhormat gitu. Nah, balik lagi, siapa sih tadi si Mas Paidi tadi? Maksud saya bukan Mas Paidi satpam kompleks saya ternyata. Maksud saya adalah Paidi. Ini Paidi ini adalah satu istilah yang diciptakan oleh OJK yang artinya adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu insurance with cash fund gitu ya. Dan ini tidak cuma ada di Indonesia, di seluruh dunia produk seperti ini ada gitu ya. Jadi bukan reka-rekanya orang Indonesia saja. Ini produk ini ada di seluruh dunia. Teman-teman, Bapak Ibu mau beli asuransi di Singapura, di Hong Kong, ada produk seperti ini gitu ya. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi disingkatnya Paidi, bukan Mas Paidi satpam kompleks saya gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke Paidi ini, kenapa kita dulu belajar bahwa perlu ada namanya SIP, ada Saving Investment Protection ya. Kita sudah tahu bahwa saving itu gunanya ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kemarin kita cerita di video yang sebelumnya, nanti saya kasih linknya di atas, kisah petani jagung, maka jagung yang disimpan di lumbung itu adalah saving ya. Dia bisa kasih aman, bisa kasih awet, tapi tidak berkembang, ya kan. Jagung kalau disimpan di lumbung, padi simpan di lumbung kan nggak bisa tumbuh, ya kan, tapi aman, gitu. Itulah produk-produk saving. Lalu ada namanya produk investment. Nah, investasi itu tujuannya bukan bikin kita kaya, tetapi memastikan tujuan jangka panjang keuangan kita sampai. Itu sebenarnya tugas investasi, gitu. Karena memastikan tujuan keuangan kita jangka panjang aman, maka dia hanya berbicara skenario usia kita panjang. Ya dong, kalau kita bicara dana pendidikan anak, untuk apa? Nyiapin dana anak untuk misalnya anak kuliah nanti, gitu kan? Kuliah suatu saat nanti. Nah, kuliahnya itu kan jangka panjang, nggak sekarang. Mungkin 7 atau 10 tahun lagi. Mungkin kalau anaknya sekarang baru umur 2 tahun, 3 tahun, malah 14-15 tahun lagi. Itu jangka panjang. Pensiun, gitu kan. Pensiun itu juga jangka panjang. Nggak mungkin hari ini pensiun, kemudian kita nyiapin duitnya sekarang, gitu. Kan nggak mungkin juga, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara investasi, kita bicara skenario jangka panjang. Usia kita harus panjang dulu, baru tujuan kita tercapai. Jadi kembali lagi, sebenarnya tujuan investasi bukan membuat kita kaya. Kalau kita mau kaya ya kita kerja keras, penghasilan kita banyak. Nah itu kita bisa kaya itu. Tetapi bagaimana memastikan bahwa sekarang kita kaya, tujuan jangka panjang kita tercapai, itu kita harus berinvestasi. Gitu. Kita bicara menanam jagung, menanam padi di ladang, ada risiko di sana, tetapi juga menghasilkan padi atau jagung baru, itu investasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada P? Setelah I, S, I, ada P, ada proteksi. Karena kita tidak bisa memastikan usia kita pasti panjang. Kita harus prepare namanya skenario usia pendek, di mana walaupun usia kita pendek, skenario usia jangka panjang yang bernama investasi tadi itu bisa tercapai. Nah itulah sebenarnya gunanya proteksi. Ini masuknya ranahnya perusahaan asuransi jiwa, gitu, yang mungkin sebagian dari teman-teman ada di dalamnya. Jadi proteksi itu memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan dari skenario jangka panjang bernama investasi tadi bisa sampai juga. Misalnya mau merencanakan dana pensiun, mau pensiun misalnya 15 tahun lagi, tapi usia kita kan belum tentu sampai 15 tahun lagi. Sedangkan 15 tahun lagi
istri dan anak-anak kita mungkin membutuhkan dana pensiun tersebut gitu. Ada kita, nggak ada kita. Maka perlu ada proteksi atas rencana dana pensiun. Dana pensiunnya tetap harus disiapkan lewat investasi, tetapi ada proteksinya. If belum sampai 15 tahun, belum sampai tujuan itu tercapai, usia kita sudah berhenti, sudah tidak mungkin lagi mengumpulkan uang. Jadi itulah sebenarnya kegunaan proteksi gitu. Nanti kita akan bicara kegunaan proteksi yang lain untuk hal-hal yang barangkali kita nggak kepikir, seperti misalnya suksesi bisnis, misalnya untuk waris, perencanaan waris, solusi perencanaan waris. Tapi nanti kita akan bicara di sesi yang lain. Oke, kita sudah ngerti mengenai S, I, dan P. Kemudian tadi bicara soal PAID tadi, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, gitu ya. Lalu kita akan mengenal satu produk yang namanya unit link, gitu. Mungkin saya kira teman-teman sudah sebagian besar sudah tahu, cuma masih salah paham nih sama unit link. Jadi ada justru nasabah juga yang nggak pernah ikut training, nggak pernah ikut, cuma dengar-dengar aja, baca-baca, yang barangkali dengan baca aja dia nggak ngerti, dia bicara aku anti unit link lah, gitu. Kenapa? Karena aku nggak mau duitku diinvestasi. Ya bener, jangan investasi di unit link, gitu. Tetapi kenapa di dalam unit link ada investasi? Gitu ya. Jadi ilustrasinya unit link itu perkawinan antara bapaknya investasi dan ibunya proteksi. Jadi kalau ditanya dia lahir lebih mirip siapa, dia akan lebih mirip ibunya. Lebih mirip ibunya karena dia adalah milik ibunya, ya kan? Anak itu kan sebenarnya dilahirkan oleh ibu, garisnya ke ibu gitu ya. Itu proteksi, lebih ke mirip ke proteksi. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara unit link, cara kerja unit link atau konsep unit link gitu ya. Nah, saya akan kembali lagi ke Mas Paidi tadi. Ini tapi Mas Paidi yang lebih keren gitu ya, Mas Paidi dan Mbak Paidi gitu ya. Satpam di bank yang mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sering datengin gitu ya. Unit link itu makhluk seperti apa? Kalau saya biasanya lebih sering pakai teori satpam. Nah, seperti apa teori satpam? Yuk kita lihat gambar berikut ini, gitu ya. Nah, seperti apa teori satpam itu, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, jadi misalnya gini, Anda punya aset, ya, Anda punya aset, ya. Kemudian Anda merasa perlu untuk menjaga aset tersebut, ya kan? Karena aset itu berharga, gitu ya. Karena Anda tidak mungkin jaga sendiri, ya karena mungkin Anda harus konsentrasi kerja, fokus pada usaha gitu ya. Anda nggak mungkin jagain sendiri, Anda butuh orang lain yang bisa jagain, ya. Siapa? Ya kalau kita bicara penjaga, ya kita bicaranya satpam lah ya, satpam. Oke. Nah satpam ini kita kasih tugas menjaga aset kita, oke. Nah tapi untuk mengadakan satpam ini tentu tidak gratis, ya kan? Kebetulan Anda tidak punya channel untuk mendatangkan satpam. Jadi kalau satpam ini pekerjaannya proteksi ya. Ya, jadi dia lebih ke preventif tadi. Preventif. Ya, kalau belum kejadian ya kita prepare. Begitu udah kejadian ya percuma. Itu kan jadi proteksi dan sifatnya preventif, gitu ya. Nah, satpam ini tadi ketika kita mau ngadain, kita nggak punya kenalan satpam, maka kita akan berhubungan dengan agen penyalur satpam. Kita bilang kepada agen penyalur satpam, saya butuh satpam dengan kualifikasi ABCD gitu. Oke, ada. Si agen penyalur satpam bilang, oke, ada ada satpam yang dengan kualifikasi seperti itu. Maka si agen ini nyari nih orang dengan kualifikasi seperti itu dan merekrutnya untuk kita, ya. Nah, atas jasanya jasanya si agen ini mendapat jasa akuisisi. Jadi fee atau komisi atas akuisisi, ya. Nah, jadi di sisi si nasabah dia kena namanya biaya akuisisi, ya. Udah nih, oke. Satpam kerja dong, gitu. Nah, satpam kerja dia tentu butuh namanya gaji, ya kan? Nah, di sisi si pemilik aset dia dikenakan namanya biaya proteksi.
Iya dong, karena itu gaji bulanan. Setiap bulan dia harus bayar. Setiap tahun dia harus bayar. Namanya biaya proteksi. Kalau diibaratkan di dalam produk asuransi jiwa itu namanya cost of insurance atau COI atau biaya asuransi. Oke. Nah, tadi si kita sebagai nasabah atau klien tadi bilang kepada agent, saya pengen satpam dengan kualifikasi yang nggak cuman bisa jaga malam aja, ya. Dia juga harus punya keahlian-keahlian tambahan, misalnya bisa bela diri, ya, bisa bela diri, bisa menembak misalnya. Waduh, ini udah kualifikasi satpam bank ini. Kemudian dia bisa juga misalnya selain bela diri dia bisa menembak, dia juga tahan gitu, nggak tidur 2 malam misalnya tahan tidak tidur, ya, karena kadang-kadang perlu itu tahan tidak tidur itu. Nah, ini adalah tadi kualifikasi tambahan, ya, atau dalam bahasa asuransinya namanya rider atau proteksi tambahan. Itu di samping proteksi standarnya. Kan proteksi standar ya laki-laki usia sekian, kemudian dan lain-lain lah ya, dan lain-lain. Di sini ada kebutuhan tambahan yang kita minta. Nah, ini yang disebut sebagai biaya tambahan atau cost of rider. Nah, ini yang diminta oleh si satpam ini beserta agennya, gitu. Jadi kalau kita bicara proteksi, kita bicaranya biaya. Ada cost yang harus kita keluarkan, gitu. Ada sesuatu yang harus kita bayar, gitu ya. Nah, cuma dalam perkembangan kan satpam ini makin tua, mungkin kualifikasi dia makin naik, mungkin banyak orang lain juga yang membutuhkan satpam dengan kualifikasi seperti itu. Artinya kalau kita tadi bicara biaya, maka terutama di bagian gaji dan tadi biaya tambahan, ya, seiring dengan kenaikan usia, seiring dengan kenaikan skill dia, ini tiap tahun naik dong. Tiap tahun naik. Tetapi saya sebagai nasabah, sebagai klien, saya nggak mau bayar kenaikan tiap tahun tersebut. Saya mau bayarnya flat aja, gitu. Jadi saya mau bayarnya flat. Bagaimana caranya supaya bisa saya bayar flat? Maka saya harus punya namanya cadangan dana. Cadangan dana. Di mana cadangan dana itu tersebut? Ya, saya harus simpan di dalam satu instrumen namanya investasi. Di mana walaupun biayanya naik tiap tahun, saya bayarnya flat, ya, saya bayarnya flat. Kekurangannya itu akan ditombokin oleh investasi tersebut, gitu. Jadi satpam tiap tahun biaya naik, saya nggak perlu bayar naik juga, saya bayarnya flat karena saya punya cadangan dana di investasi. Saya sudah hitung ketika satpam itu masuk sampai misalnya masa kerja dia 20 tahun atau 15 tahun, saya punya cadangan dana yang cukup untuk membuat gaji yang saya bayarkan tiap tahun itu flat, dan cadangannya itu cukup sampai 15-20 tahun ke depan. Nah, sebenarnya itulah yang dikonsepkan di dalam namanya unit link, di mana ada asuransi yang di situ unsurnya adalah biaya, dan ada investasi yang di situ adalah unsurnya pengelolaan dana untuk nombokin ketika biaya yang makin besar tadi pembayaran kita kurang. Itu sebenarnya konsepnya, teman-teman. Jadi wajar saja kalau investasi yang ada di sini tumbuhnya tidak optimal dibandingkan kalau investasinya nggak dibebani biaya. Wajar banget, gitu. Maka saya selalu bilang bahwa investasi di sini memang bukan ditujukan untuk nyimpen duit investasi sebagaimana kita misalnya beli logam mulia atau beli reksadana atau beli obligasi sebagaimana umumnya kita berinvestasi. Ini adalah produk proteksi. Ada biaya di sana. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya share mengenai teori satpam. Oke. Nah, lalu kita akan bicara
ada berapa jenis sih unit link gitu. Jadi kalau saya gambarkan sebagai anak kembar gitu ya, ternyata di market itu ada, ya yang setahu saya ya, ada dua macam atau dua plan unit link gitu. Jadi tidak semua unit link itu sama. Jadi ternyata yang saya ketahui sampai dengan hari ini ada dua plan. Gitu ya, ada plan satu yang bicara proteksi akumulasi dana gitu ya, namanya sum assured gitu ya. Yang kedua bicara proteksi nilai ekonomi atau sum at risk gitu. Nah, apa bedanya dan bagaimana cara kerjanya gitu kan? Oke, kita akan kembali ke whiteboard. Nah, oke, kita akan bicara tadi plan satu yang bicara proteksi akumulasi dana. Ya, proteksi akumulasi dana. Dia cara kerjanya kira-kira seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi, ini saya gambarkan ada vektor. Kemudian ini RP, ini waktu, ya. Kemudian teman-teman ini punya satu target dana, ya. Misalnya begini, saya merencanakan punya dana pensiun di usia saya nanti misalnya 65 tahun atau 15 tahun lagi adalah sebesar 5 miliar. Misalnya 5 miliar. Ini disebut sebagai target dana. Nah, karena saya punya target, maka saya mulai nyicil nih, mulai mengakumulasi dana saya. Oke. Tahun pertama saya akumulasi, misalnya, saya harus misalnya setelah dihitung gitu ya, saya harus mengumpulkan 1 bulan 10 juta gitu, atau 1 tahun 120 juta. Oke, ini di tahun 1. Kemudian tahun 2, tahun 3, dan seterusnya sampai tahun ke 15 ada di sini misalnya. Setelah kita hitung-hitungan, dan ini simplifikasi aja teman-teman. Jadi namanya target dana karena tadi melibatkan investasi tentu tidak bisa dipastikan gitu ya. Tetapi kita punya instrumen-instrumen yang sudah punya track record di belakang. Jadi paling tidak kita bisa punya gambaran. Oke. Nah, plan 1 bekerjanya begini. Jadi ketika saya mengakumulasi, ini kan akumulasi dana ya, akumulasi. Kita bicara akumulasi, misalnya di tahun kedua tadi kan 120 plus 120, 240. 240 plus hasil investasinya katakan misalnya 5%, gitu kan. Berarti ditambah 12 juta. Di sini menjadi 252 juta. Rencana saya itu 15 tahun tadi mengakumulasi dana untuk bisa mencapai 5 miliar. Rencana, gitu kan. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Saya baru mengumpulkan 252 ini, ya di sini 252 juta. Ternyata napasnya habis gitu. Jadi harus pulang ke Balikpapan si nasabah ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan asuransi tetap mengeluarkan Rp 5 miliar kepada yang ditunjuk untuk menerima. Gitu. Jadi baru tercapai 252 karena di sini dia meninggal dunia, perusahaan asuransi mengeluarkan jaminan, mengeluarkan tadi ya, karena sudah ada perjanjian dalam bentuk polis tadi, dia akan tetap bayarkan 5M. Demikian juga kalau terjadi di sini. Lalu bagaimana halnya kalau misalnya sudah tercapai 6 miliar di sini? Maka yang dibayarkan ya 6 miliar. Ini karena kan sudah di atas target. Duit nasabah dikembalikan. Gitu. Jadi di dalam produk plan 1 ini, uniknya adalah cost of insurance-nya akan turun seiring akumulasi dananya naik. Iya dong, kan makin ke sini, makin ke atas akumulasi dana makin besar. Resiko perusahaan asuransi makin kecil, maka cost of insurance-nya turun gitu ya, seiring dengan makin banyaknya akumulasi dana. Nah, cuma produk plan 1 ini tidak cocok ya, kurang cocok lah kalau saya bilang, kurang cocok untuk ditambahkan rider atau asuransi tambahan. Kenapa? Asuransi tambahannya sifat
biayanya tidak bisa turun, dia akan naik terus, berkebalikan dengan prinsip kerja plan 1 ini. Jadi memang produk-produk unit link plan 1 ini memang dikhususkan kalau kita punya rencana akumulasi dana, gitu ya. Ini adalah salah satu cara kita memproteksi tujuan keuangan tadi. Target dana kita 5M, dalam situasi apapun duit kita akan tercapai, mau kita umur pendek, mau kita umur panjang. Hanya saja perusahaan asuransi tidak bisa menjual produk ini dengan premi-premi kecil, gitu, karena resikonya nanti retail, gitu ya, agak ribet buat perusahaan asuransi, gitu. Nah, itu plan 1, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana halnya dengan plan 2, gitu. Bedanya apa? Nah, plan 2 ini adalah plan yang paling banyak dijual oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, gitu ya. Plan 2. Oke, lalu bagaimana halnya dengan plan 2? Plan 2. Kita bicara tadi di sini sum at risk, ya, sum at risk atau nilai ekonomi, ya. Kita bicaranya begini. Gambarnya sama, cara kerjanya sama, gambarnya sama. Cuma nanti cara kerjanya berbeda tapi gambarnya sama. Di sini RP, di sini waktu. Di dalam produk plan 2, ini umumnya produk unit link, bicara begini. Oke, tertanggung dan penanggung akan mengikat satu perjanjian, ya. Kalau tertanggungnya sudah cukup umur akan dia sendiri akan menjadi pemegang polis, tetapi kalau dia belum cukup umur akan diwakili oleh namanya pemegang polis, membuat satu perjanjian namanya polis asuransi jiwa, di mana masa perjanjian 99 tahun. Di dalam polis itu disebut bahwa selama 99 tahun Anda cukup bayar premi, ya, bayar premi itu flat, ya. Ini misalnya 99 tahun. Di sini preminya flat. Misalnya preminya 1 juta per bulan. Nah, ketika masuk asuransi, biaya tadi, biaya satpam tadi kan, gaji satpam, karena dia masih muda, maka biayanya murah, gitu ya, masih murah biayanya. Maka kita ibaratkan di sini biayanya, ya, pada tahun pertama ketika dia masuk itu cuma 200.000 per bulan, gitu. Dan dia akan naik seiring pertambahan usia dong, kata tadi, ya kan, seiring dengan penambahan usia, penambahan risiko, gitu kan. Nah, jadi di sini adalah ini gambarnya tentu saja dengan untuk mensimplifikasi ini disebut sebagai risiko. Risiko makin seseorang makin tua umurnya makin naik kan, gitu. Jadi risikonya makin naik. Dan itu digambarkan di dalam cost of insurance. Jadi cost of insurance-nya, biaya proteksinya itu makin lama makin naik. Ya iya dong, resikonya makin naik, gitu kan. Nah, karena bayarnya 1.000, biayanya atau tagihannya 200, maka masih ada sisa 800.000. Tahun kedua naik nih biayanya, bukan menjadi 200 lagi, menjadi 300.000. Karena bayarnya 1 juta, tagihannya 300.000, setiap bulan masih ada surplus 700.000 dan seterusnya. Jadi di sini disebut sebagai area surplus, gitu. Jadi ini lebih-lebihan duit tadi, investasi tadi, ya. Ini kan duitnya diinvestasi, dimasukkan di dalam area surplus ini. Sampai pada satu titik dia posisinya di sini, di mana dia bayar preminya 1 juta, biayanya juga 1 juta nih tagihannya. Di sini impas. Oke. Terus ya kebetulan hidupnya umurnya panjang, gitu. Umurnya panjang sampai pada satu titik di sini nih, gitu. Titik di sini di mana dia bayarnya tetap 1 juta, ya kan, bayarnya tetap 1 juta kan. Ini bayarnya tetap 1 juta. Tetapi biaya resikonya udah menjadi 1.200.000. Jadi tekor, gitu, kurang, bayar cuma 1 juta, biayanya atau tagihannya 1.200.000. Maka di sini masuk area defisit. Nah, defisit ini siapa yang nombokin? Siapa yang mau bayarin? Tidak ada seseorang pun yang mau bayarin. Yang mau nombokin tidak si tertanggung karena sudah punya perjanjian preminya tetap, tidak juga perusahaan asuransi. Mau duit dari mana perusahaan asuransi yang harus nombokin? Maka itu ditombokin pakai uang nasabah sendiri, masuk ke sini. Jadi duit yang tadi sudah di
investasiin yang sudah surplus tadi akan dipindahkan ke sini. Gitu. Maka di dalam perjanjian polis selalu dibilang bahwa kalau terjadi resiko nasabah meninggal dunia, ya meninggal dunia saya singkat MD, yang keluar adalah UP, uang pertanggungan plus hasil investasi bila ada. Gitu. Kenapa bila ada? Karena kalau nasabah umurnya udah panjang banget seperti ini, apa yang sudah dikumpulkan di sini tadi akan terkurangi. Ya. Kecuali nasabah meninggal pada usia-usia muda nih, usia-usia di sini, maka mungkin surplusnya belum sempat kepake untuk nombokin defisit. Mungkin masih ada hasil investasi. Itu juga kenapa jawaban, kenapa surplus investasinya kalau bisa jangan ditarik-tarik. Karena kalau ditarik-tarik, oke, mungkin duitnya ada, tetapi ketika nanti umur si nasabah panjang, buat nombokin pada saat defisit ini, udah nggak ada dananya. Akhirnya asuransinya bisa lapse gitu. Jadi itulah kira-kira teman-teman semua cara kerja unit link gitu. Jadi kalau kita bicara unit link, ada plan 1, plan 2, itu ada kegunaannya masing-masing. Jadi kalau kita bicara plan 1, salah satunya adalah untuk proteksi dana pensiun. Saya sudah pernah share videonya di yang ada gambar ini, pensiun nanti gimana, itu cara kerja menyiapkan proteksi dana pensiun menggunakan unit link, tapi plan 1 ya, bukan plan 2 gitu ya. Kemudian proteksi dana pendidikan juga sama gitu, cara menghitungnya kurang lebih seperti ini, nanti saya akan share di video yang lain. Kemudian produk yang dipakai adalah produk plan 1, bukan plan 2. Plan 2 memang dimaksudkan untuk tadi, misalnya saya mau melindungi nilai ekonomi saya. Saya mau membuat asuransi kesehatan. Saya membuat asuransi penyakit kritis gitu. Saya nggak mau pusing dengan banyak-banyak polis. Saya mau cemplung-cemplungin semua proteksi itu dalam satu polis. Itu pakai produk plan 2. Bukan plan 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari situ kita belajar bahwa ternyata ada 5 kecantikan unit, the 5 beauties of unit link. Apa itu 5 beauties-nya? Pertama adalah peace of mind. Ya, preminya tetap sepanjang masa pertanggungan. Mau kontraknya 99 sampai usia 99 tahun, ketika masuk usia misalnya 18-19 tahun dan itu bayar preminya mungkin 300.000 per bulan, sampai usianya 99 tahun itu bayarnya tetap 300.000. Nggak ada naik gitu. Itu the beauty of unit link yang tidak dimiliki oleh asuransi tradisional. Yang kedua, efisien. Dia bisa ditambahkan namanya asuransi tambahan atau istilahnya rider. Tadi asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi kecelakaan gitu. Bisa ditambahkan gitu tanpa harus punya banyak-banyak polis. Yang ketiga, ada namanya fitur non lapse guarantee gitu. Jadi non lapse guarantee itu bicaranya begini. Kalau dalam situasi negara krisis misalnya, terus kemudian hasil investasinya jeblok dan itu tidak cukup buat untuk biaya, maka perusahaan asuransi menjamin bahwa produk itu tidak akan lapse, proteksinya tidak akan lapse sampai jangka waktu tertentu. Biasanya ada yang 7, ada yang 10, tergantung perusahaan asuransinya dan tergantung produknya. Terus yang nomor 4, dia bisa ditempelin namanya rider waiver of premium. Waiver of premium itu apa sih? Di satu rider atau asuransi tambahan yang memungkinkan kalau saya nggak bisa bayar polis lagi karena mungkin saya sakit atau kecelakaan yang membuat, atau cacat tetap ya, yang membuat saya tidak bisa bekerja dan tidak bisa membayar premi, itu akan preminya dibayar oleh perusahaan asuransi. Itu waiver of premium gitu. Itu hanya ada di produk unit link gitu. Produk tradisional nggak bisa. Jadi kalau produk tradisional misalnya mobil UP Jiwa, kemudian di tahun ke-5 misalnya kecelakaan, cacat total tetap, nggak bisa kerja, ya asuransinya lapse gitu. Tidak demikian halnya dengan unit link, karena dia bisa ditempel dengan waiver of premium. Yang kelima, bisa cuti premi. Ini enaknya. Kita tahu bahwa kondisi keuangan kita nggak selalu bisa baik.
pada suatu kali misalnya kita nggak punya duit, kita bisa cuti. Cuti nanti suatu saat kita mampu, kita akan selesai cutinya kita bayar lagi. Gitu. Dan selama cuti biayanya dibayar dari mana? Dari hasil investasi tersebut. Maka fitur investasi di dalam produk unit link itu bukanlah ditujukan untuk tabungan. Bukan ditujukan untuk investasi sebagaimana kita berinvestasi di saham, di obligasi, atau bahkan reksadana. Atau mungkin jangan dibandingin juga sama tabungan. Ini nggak relevan gitu. Itu yang mungkin kita semua harus aware bahwa produk unit link itu bukan tabungan, bukan investasi murni. Dia adalah produknya perusahaan asuransi. Dia adalah produk proteksi. Investasi di dalam unit link dipakai untuk menutup biaya-biaya. Jadi kalau misalnya sudah bayar premi, di dalamnya ada investasinya, nggak usah ditarik-tarik kalau bisa. Karena itu nanti akan ditarik oleh biaya ketika premi yang kita bayarkan kurang. Dan kita nggak usah khawatir soal itu karena itu memang ikatan perjanjian seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegesin bahwa unit link itu bukan ditujukan untuk menabung, bukan ditujukan untuk investasi murni. Ya teman-teman semua, ini yang mungkin kita harus tahu. Nah, itu aja teman-teman materi EduSeries saya pada pagi hari ini, supaya semoga materi ini bisa cukup menginspirasi teman-teman untuk bisa memberikan penjelasan yang benar kepada nasabahnya. Dan bila Anda adalah nasabah, Anda bisa juga cukup dapat pencerahan dari sini bahwa kalau mau Anda investasi, ya investasilah di tempat yang memang seharusnya Anda berinvestasi. Tapi jangan lupa, investasi itu bicara skenario umur panjang. Kita harus siapkan satu instrumen untuk menyambut skenario kalau umur kita tidak panjang. Itu adalah proteksi, dan ini adalah produknya. Salah satu produknya adalah unit link. Oke teman-teman, sampai di sini EduSeries kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dan mendapatkan manfaat yang optimal, tidak merasa dirugikan apalagi tertipu. Salam sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di EduSeries selanjutnya.